Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini adalah pertemuan kedua untuk mata kuliah Filsafat Pendidikan. Nah, pekan lalu kita sudah mendiskusikan pengantar terkait pengertian filsafat, pengertian pendidikan, dan pengertian filsafat pendidikan. Dan kalian juga sudah bekerja secara berkelompok untuk membuat presentasi terkait pengertian filsafat pendidikan, cabang-cabang filsafat, lalu hubungan antara filsafat dan pendidikan, juga hubungan antara filsafat dan kebudayaan. Nah, hari ini kita akan melaksanakan diskusi secara virtual yang akan ditampilkan presentasinya adalah kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi, setelah menyaksikan presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2, silahkan masing-masing perwakilan dari kelompok, silahkan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1 dan kelompok 2 melalui kolom komentar. Dan untuk anggota kelompok 1 dan kelompok 2, silahkan membagi tugas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nah, untuk peserta lain, kalian juga boleh menjawab pertanyaan yang masuk. Kalau misalnya ada jawaban yang menurut Anda tidak sesuai atau Anda kurang setuju, itu boleh dijawab juga. Oke, demikian pengantar untuk pertemuan kedua ini. Selanjutnya, silahkan saksikan presentasi dari kelompok 2 dan kelompok 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami dengan judul Filsafat Pendidikan. Sebelum memulai ke materi, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Dirsa Kirani. Yang kedua, Devlin Janitra Varian. Yang ketiga, Melian Septin Kanan. Dan yang keempat, Siti Nurfadia. Materi pertama sendiri akan dibawakan oleh saya sendiri, kemudian dilanjut oleh Devlin Janitra Varian, kemudian Meliana Septin Kanan, dan diakhiri oleh Siti Nurfadia. Secara bahasa, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yakni philos, yang berarti cinta, senang, suka, dan Sophia sendiri yang berarti pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Jadi, filosofia berarti cinta pengetahuan, sedangkan filsafat menurut beberapa ahli, salah satunya Aristoteles, merupakan ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, yang berisi ilmu metafisika, retorika, logika, ekonomi, politik, dan estetika. Sedangkan menurut Plato, arti filsafat adalah suatu ilmu yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang sebenarnya. Berikut ini cabang-cabang dari filsafat. Yang pertama, epistemologi, etika, estetika, metafisika, filsafat bahasa, logika, filsafat hukum, filsafat ilmu, filsafat pendidikan, filsafat politik, filsafat agama, filsafat sejarah, dan filsafat kesenian. Berikutnya, pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan filsafat yang memandang pendidikan sebagai proses memanusiakan peserta didik sehingga mampu berkembang dan beraktualisasi diri dengan potensi asli yang dimiliki. Berikut hubungan pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua hal yang saling terkait. Pendidikan bersifat progresif, yaitu selalu mengalami perubahan perkembangan sesuai tuntutan perkembangan kebudayaan. Berikut hubungan filsafat dan pendidikan. Filsafat dan pendidikan memiliki ketertarikan erat, yakni hubungan interaktif antar filsafat dan pendidikan berlangsung dalam lingkaran kultural dan pada akhirnya menghasilkan yang disebut dengan filsafat pendidikan, di mana merupakan satu dari beberapa cabang filsafat khusus. Baiklah, hanya itu materi dari saya. Saya kembalikan ke Dirsa Kirani selaku moderator. Baik, sekiranya hanya itu yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan Assalamualaikum. Assalamualaikum, Shalom dan Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris,
yang beranggotakan Elva Crescentia, saya sendiri, Indrianti, Yeslin Febrianti, dan Yuli Lestari akan membawakan presentasi mengenai filsafat pendidikan. Beberapa filsuf seperti Plato, Aristoteles, Descartes, dan masih banyak lainnya memiliki pengertian yang berbeda-beda tentang filsafat. Menurut pengertian awalnya, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia yang berarti cinta kebijaksanaan. Filsafat memiliki cabang yang masing-masing memiliki objek pemikiran yang berbeda, di antaranya yaitu filsafat hukum, filsafat ilmu, filsafat kebudayaan, filsafat pendidikan, filsafat politik, filsafat agama, filsafat sejarah, filsafat seni, dan filsafat bahasa. Beberapa pakar mengemukakan pengertian filsafat secara berbeda. Seperti menurut Profesor Dr. Haidar Putra Daulay, filsafat pendidikan adalah aktivitas pikiran yang teratur yang menjadikan filsafat itu sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Sedangkan menurut Ali Khalil Abu Al-Ainan, filsafat pendidikan adalah upaya berpikir filosofis tentang realitas kependidikan dalam segala lini, sehingga melahirkan teori-teori pendidikan yang berguna bagi kemajuan aktivitas pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, filsafat pendidikan dapat dipahami sebagai ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pendidikan. Filsafat mempunyai hubungan yang erat dengan pendidikan, baik secara teoritis maupun praktik. Setiap teori pendidikan selalu didasari oleh suatu sistem filsafat tertentu yang menjadi landasannya. Demikian pula semua praktik pendidikan yang diupayakan dengan sungguh-sungguh sebenarnya dilandasi oleh suatu pemikiran filsafat yang menjadi ideologi pendorongnya. Pemikiran filsafat tersebut berusaha untuk diwujudkan dalam praktik pendidikan. Pendidikan merupakan upaya untuk membudayakan dan mensosialisasikan manusia sebagaimana yang kita kenal sebagai proses enkulturasi dan sosialisasi. Pendidikan bertujuan agar manusia dapat menunjukkan perilakunya sebagai makhluk yang berbudaya, yang mampu bersosialisasi dalam masyarakatnya dan menyesuaikan diri dengan lingkungan dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup, baik secara pribadi, kelompok, maupun masyarakat. Dalam pengertian ini, bisa dikatakan bahwa pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan, karena memberikan pengetahuan dasar sebagai bekal hidup. Pengetahuan dasar yang dimaksud di sini adalah kebudayaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Menyadari peran penting pendidikan, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami terlebih dahulu filsafat dan hakikat filsafat pendidikan. Pemahaman tersebut akan menambah pengetahuan kita akan peran, kedudukan, dan nilai pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.